Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Yenita Octavia pada pembelajaran matematika wajib. Baiklah, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempelajari materi sekarang adalah fungsi rasional. Baiklah, kita akan lihat satu persatu, yaitu yang pertama tentang bentuk umum dari fungsi rasional. Sebelum masuk ke fungsi rasional, kita harus tahu dulu apa itu bilangan rasional. Bilangan rasional itu berbentuk pecahan, yaitu A per B, dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0, A dan B itu adalah bilangan bulat. Ingat, pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut, jadi penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Sementara fungsi rasional itu adalah fungsi yang berbentuk f(x) sama dengan px per qx. Dengan px dan qx merupakan suatu fungsi. Qx ini sebagai penyebut ya, tidak boleh sama dengan 0, serta qx bukan merupakan fungsi konstan. Lihat contoh fungsi rasionalnya itu x tambah 2 per x tambah 5. Syaratnya tadi penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, berarti penyebutnya x tambah 5 tidak boleh sama dengan 0, atau kalau kita pindahkan 5-nya ke ruas kanan, jadinya adalah negatif 5, maka x tidak boleh sama dengan negatif 5. Berikut kita akan lihat tentang istilah dalam mengsketsa grafik fungsi rasional, yaitu ada namanya asimtot. Asimtot ini merupakan garis yang tidak dipotong oleh grafik, tetapi hanya didekati sampai tak hingga. Asimtot ini terbagi atas 3. Yang pertama asimtot datar, dia sejajar dengan sumbu X. Asimtot tegak itu sejajar dengan sumbu Y. Dan asimtot miring. Berikut kita akan lihat tentang cara menentukan asimtot datar. Jika fungsi rasionalnya berbentuk f(x) sama dengan k per ax tambah b, dengan ax tambah b tidak sama dengan 0, dan k adalah konstanta, maka asimtot datarnya adalah y sama dengan 0. Jadi langsung tidak perlu dicari lagi, asimtot datarnya itu adalah y sama dengan 0. Contoh, ini f(x) sama dengan 3 per 2x tambah 5, berarti asimtot datarnya langsung y sama dengan 0. Dan kalau contohnya seperti ini juga, f(x) sama dengan 4 per 1 kurang 6x, asimtot datarnya juga y sama dengan 0. Yang kedua, kalau bentuk fungsi rasionalnya adalah ax tambah b per cx tambah d, dengan cx tambah d tidak sama dengan 0, maka asimtot datarnya diperoleh dengan y sama dengan a per c. A itu adalah koefisien X pembilang, C itu adalah koefisien X penyebut. Ini dia. Kita lihat contohnya. Fx sama dengan 5x tambah 7 per x tambah 1. Maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan ini, 5. Koefisien X pembilangnya 5, penyebutnya 1, berarti 5 per 1, maka Y sama dengan 5. Kalau seperti ini contohnya, fx sama dengan 8x tambah 3 per 7 kurang 4x, maka asimtot datarnya adalah 8 per negatif 4. Nih, koefisien X pada penyebutnya negatif 4, berarti 8 negatif 4. Hasil baginya adalah negatif 2, maka Y sama dengan negatif 2. Sekarang kita lihat menentukan asimtot tegak, itu diperoleh dengan menentukan pembuat 0 penyebut. Contoh, fx sama dengan 3 per 2x kurang 6. Penyebutnya adalah 2x kurang 6, berarti kita cari pembuat 0-nya. 2x kurang 6 sama dengan 0, pindahkan 6-nya ke ruas kanan, jadinya positif 6. Sama-sama bagi 2, berarti x sama dengan 6 bagi 2 itu adalah 3. Maka asimtot tegaknya adalah x sama dengan 3. Lanjut, kita akan lihat cara menentukan domain dan rank dari fungsi rasional. Bentuk yang pertama, jika diketahui rumusan fungsinya, maka yang menjadi domain adalah nilai x yang tidak sama dengan asimtot tegak dan x bilangan real. Sementara ranknya adalah nilai y yang tidak sama dengan asimtot datar dan y bilangan real. Nih, kita lihat contohnya, fx sama dengan x kurang 1 per x tambah 2. Kita cari dulu asimtot tegaknya. Asimtot tegak tadi dengan mencari pembuat 0 penyebut, berarti x tambah 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2-nya pindah ke ruas kanan, jadinya negatif 2.
Sementara asintot datarnya kita lihat koefisien X pembilangnya adalah 1, koefisien X penyebutnya adalah 1, berarti 1 bagi 1, maka hasilnya Y sama dengan 1. Sehingga domainnya itu adalah X, di mana X tidak boleh sama dengan negatif 2 dan X elemen bilangan real. Sementara rangnya adalah Y, di mana Y tidak boleh sama dengan 1 dan Y adalah bilangan real. Sekarang kita lihat kalau dia berbentuk seperti grafik. Diketahui grafiknya, gimana menentukan daerah asal dan hasil. Ini lihat domain kita lihat pada sumbu X ya, titik-titik pada sumbu X ini ke kiri, lanjut ke kiri sampai negatif tak hingga, ke kanan juga sampai negatif tak hingga, kecuali ini nggak ada dipotongnya, X sama dengan negatif 2. Maka dapat dikatakan rangnya, domainnya adalah X, di mana X tidak boleh sama dengan negatif 2, X elemen bilangan real. Sementara untuk rank, kita lihat titik-titik pada sumbu Y, itu semuanya terpakai titik-titik pada sumbu Y, kecuali dekat sini ya, di Y sama dengan 0. Ingat titik di Y sama dengan 0 ini dia berhimpit dengan sumbu X, maka ranknya adalah Y, di mana Y elemen real dan Y di mana Y tidak boleh sama dengan 0 dan Y elemen real. Demikianlah penjelasan hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.